Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman Zoomers dimanapun kalian berada. Oke, pada pelajaran pada pagi hari ini, di sini masih pagi karena masih pagi, jadi saya menggunakan pagi hari ini bersama saya Mas Eko Kun, ya, akan mempelajari tentang teks narasi atau cerita subbabnya cerita fantasi ya. Jadi dalam teks narasi ini yang akan kita pelajari ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian teks narasi, kemudian tujuan teks narasi, yang ketiga adalah jenis-jenis teks narasi, kemudian yang keempat adalah struktur penyusun teks narasi itu sendiri. Oke, meluncur ke hal yang pertama, ke poin yang pertama, yaitu pengertian teks narasi. Pengertian teks narasi adalah ya, kita bisa membacanya. Teks narasi adalah teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi secara kronologis, berurutan secara kronologis, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Oke, kemudian yang kedua, tujuan teks narasi. Seperti yang di pengertian tadi, bercari pengertian tadi, adalah untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan, ataupun memberikan hiburan kepada pembacanya. Karena tadi bersifat fiksi dan non-fiksi. Oke, paham sampai sini? Paham dong? Ya udah, lanjut guys. Oke, di poin yang ketiga adalah tentang sorry, puasa. Ada yang tidak puasa di sini? Oh ya, yang penting jangan menutup patung. Ketiga adalah jenis-jenis teks narasi. Yang jenis-jenisnya itu ada 3 juga. Yang pertama itu adalah teks narasi estetik. Ya, estetik itu keindahan ya, bukan keindahan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan hal yang indah untuk menghibur pembacanya gitu. Jadi kata kuncinya itu di estetik dan tujuannya itu berfungsi untuk memberikan hiburan. Itu jenis yang pertama, estetik. Biasanya ini isinya itu cerita-cerita fiksi gitu ya. Kemudian yang kedua ada teks narasi informatif, yaitu berisi tentang informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan gitu. Itu biasanya berisi tentang non fiksi ya. Yang ketiga adalah narasi sugestif, yaitu sugesti, yaitu mengajak atau ajakan pembacanya untuk melakukan sesuatu hal yang ada di dalam teks narasi tersebut. Oke, ya, paham? Paham. Maaf bukan kultum. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Sebelum lanjut ke poin berikutnya, teman-teman di sini apakah dapat mengerti yang saya ucapkan, yang Mas Eko Gun ucapkan? Ya, Mas Eko ini memang bulat seperti ini mukanya, tapi bulat-bulat gini pengetahuannya bulat. Alhamdulillah. Ya, oh ya, oh, astagfirullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut. Yang keempat itu adalah unsur-unsur penyusun teks narasi. Dimulai dari strukturnya. Jadi teks narasi itu juga ada strukturnya. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh, latar, serta masalah yang akan dihadapi dalam cerita tersebut atau dibahas begitu. Dan yang kedua adalah komplikasi, yaitu munculnya masalah serta puncak masalah dalam cerita narasi. Yang ketiga adalah yaitu resolusi, yaitu penyelesaian dari masalah yang ada di komplikasi tadi, begitu. Dan yang terakhir itu boleh ada boleh tidak adalah koda, yaitu berisi tentang pesan dan wasiat apa ya, pesan ya, mungkin lebih ke pesan tapi bukan PM, pesan gitu
pesan tapi tidak lewat WhatsApp juga. Jadi pesan yang dapat diambil dari cerita narasi yang sudah diceritakan. Seperti itu. Kemudian selain dari strukturnya ada juga unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya itu ada buahnya ya. Pertama itu ada tema sebenarnya ya. Tema itu garis besar atau apa ya, seperti inti cerita itu menceritakan tentang apa itu, misal persahabatan ataupun konflik ataupun penindasan pada rakyat. Oke, tema, kemudian ada latar. Latar itu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana ya. Latar itu seperti setting atau background gitu dari ceritanya terjadi. Misal waktunya pukul berapa, atau hari apa, atau ketika apa gitu. Latar tempatnya di mana, suasananya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian alur itu ya terbagi jadi 3 juga. Ada alur maju, mundur, dan maju mundur. Jadi alur maju itu ceritanya itu mengarah maju terus. Kalau alur mundur ceritanya itu flashback gitu, kembali ke masa lalu. Kemudian kalau maju mundur itu kombinasi, ada cerita maju, kemudian nanti ada mundurnya juga, ada flashbacknya juga. Seperti itu. Kemudian ada tokoh juga. Jadi dalam cerita itu harus ada tokohnya ya. Kalau ada tokohnya itu ada ceritanya berarti. Katanya memainkan siapa mau ceritanya. Kalau nggak ada tokohnya itu namanya berita atau informasi. Oke. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini biasanya kalau di teks narasi itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama juga sering sih, tapi nggak sebanyak orang ketiga. Orang ketiga itu biasanya menggunakan kata ganti orang, seperti misal dia, ataupun nama orangnya, Asep Triwulan, atau Selamat Kopling, atau Yadi Kerupuk itu. Kemudian selain itu juga menggunakan konjungsi waktu, karena dari pengertian tadi adalah cerita yang tersusun secara kronologis. Ya, itu berarti bukan dengan waktu, jadi harus ada konjungsi waktu seperti setelah, sebelum, pada waktu itu, kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu menggunakan kata kerja, jelas, karena itu adalah cerita yang menceritakan sesuatu. Jadi bercerita, seperti tokohnya itu bercerita atau menceritakan tokoh diamnya. Jadi menggunakan kata kerja aktif atau pasif. Kemudian yang terakhir itu ada dialog antar tokoh begitu. Jadi biar lebih berwarna dan juga apa ya, kalau ada dialog tuh lebih bisa terhibur atau lebih bisa masuk gitu ceritanya, seperti itu. Oke, setelah ini Mas Eko Gun akan memberikan sebuah teks cerita narasi. अजगर और बाज की सागर झंझार की चलती अंगार से साहिल मझधार की बागी जल्लाद की Teman-teman bisa membaca, setelah itu bisa membedah. Oh, jangan dulu, ya deh, membaca dulu, memahami, kemudian di pertemuan berikutnya bisa membedah tentang unsur kebahasaan dan struktur dalam teks tersebut. Oke, paham sampai sini? Terima kasih sudah belajar bersama Mas Eko Gun. Selamat berpuasa dan semoga kalian semua kuat, tidak mokel. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.